agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu. Kita konsentrasi saja meminta atau menggugat MPR agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya. Ibu betapa itu yang terlihat kotor, ya, serba pornografi. Takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan kesalahan besar yang paling fatal menurut saya adalah mereka seolah-olah bicara pendirian moral menghakimi akun Fufu Fafa. Orang-orang yang menghakimi ini bang, kesehariannya sampai hari ini di media sosial nggak lebih baik daripada Fufu Fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat busuk Amin Rais, Refli Harun CS nampaknya sudah terang-terangan. Dengan segala cara ingin melengsarkan Gibran setelah sekian lama ingin melengsarkan Jokowi tak kunjung terjadi dan tidak terrealisasi sampai kekuasaan Jokowi berakhir. Barisan sakit hati dengan isu-isu recehan coba-coba mengganggu pelantikan Prabowo yang jelas-jelas sudah berkomitmen langsung bekerja, membangun bangsa, dan tidak memikirkan soal kecil seperti Fufu Fafa serta trik-trik murahan lainnya. Oke, Wansermania, seperti biasa jangan lupa beri opini menarik setelah melihat video omong kosong Amin Rais dan Refli Harun di kolom komentar. Pak Anies, seandainya nanti Wakil Presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk menjawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap ke arah itu, insyaallah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Maka kita konsentrasi saja meminta atau menggugat MPR agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Ya, oke. Kita kalau mau berjuang jangan ngomong dulu setelah pelantikan. Kalau setelah pelantikan nanti aja kita ngomong lagi. Jadi seolah-olah kita udah pasti gagal, jangan begitu. Pokoknya sampai tanggal 20 kita berkonsentrasi untuk menuntut Gibran jangan dilantik, tidak dilantik. Oke. Jalannya adalah ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Entah melalui mulai besok harusnya. Ya kan? Oke. Terus kalau sore tutup. Jadi mulai besok bisa dilakukan demo boleh, mengirimkan surat boleh, mengirimkan karangan bunga boleh. Selamat atas tidak dilantiknya Gibran, ya kan, misalnya gitu. Ya boleh. Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan, ya insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya. Ibu betapa itu yang terlihat kotor, ya, serba pornografi, ya. Dan dipikir dia itu bukan negara kita, kemauan rakyat, keadilan nggak ada, ya. Tapi hanya maaf, ya, pokoknya kita tahulah ya. Dan saya juga nggak mau tahu itu siapa Fufu Fafa, bang. Tapi dituduhkan ke Gibran dengan harapan pecah kongsi yang tadi itu bang, pecah kongsi Gibran dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak bisa dipengaruhi dengan cara kayak gitu. Kan kalau mau jujur, entah apa-apa juga statement saya terhadap Pak Prabowo tahun 2014-2019. Mungkin nggak ada apa-apanya itu statementnya Fufu Fafa, bang. betul. Dan Pak Prabowo mungkin nggak mau tahu siapa itu Fufu Fafa, bang, karena nggak penting. Fufu Fafa akun siapa. Tapi saya yang mungkin juga tahun 2014-2019 dalam suasana pertarungan kayak gitu, bicaranya juga macam-macam, mungkin lebih kasar. Tapi kemudian disambut dengan sangat baik oleh Pak Prabowo.
Mereka salah mengukur Ya. kebesaran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo. Mereka salah mengukur levelnya Pak Prabowo. Kalau berharap ini bisa memantik sesuatu dari Pak Prabowo sehingga terjadi kecurigaan, sakwasangka dan segala macam, menurut saya itu kesalahan besar. Dan berusaha untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan cara seperti ini, menurut saya kesalahan besar. Dan kesalahan besar yang paling fatal menurut saya adalah mereka seolah-olah bicara pendirian moral, menghakimi akun Fufu Fafa. Orang-orang yang menghakimi ini Bang, kesehariannya sampai hari ini di media sosial nggak lebih Presiden di 2014 bukan karena siapa-siapa, karena yang sudah kehendak Allah, karena logikanya nggak masuk, logika politiknya nggak masuk, bukan ketua partai, tidak memiliki logistik, bukan dari elit politik, bukan dari keturunan mitra politik juga. Hanya dari kampung, hanya dari desa. Ya karena kehendak Allah, bukan yang lainnya. Jadi saya mau jalani juga biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, saya di kita nggak pernah. Saya sabar, saya kan juga sabar. Ya Allah, sabar. Ya Allah. Teduh, tenang. Jadi ini orang memang tidak pendendam, pengasih. Dia punya sifat menyayangi. Dia punya sifat. Kalau orang-orang seperti pangkat kecil-kecil kayak abang, kemudian dia datang, bagaimana kabar bang? Dan itu bukan sama saya aja, sama pengawalnya Patwal. Oh, makan. ternyata ramah sama semua orang. Makan biasa. Jadi ini orang betul-betul tidak punya tendensi kepentingan yang lebih besar tentang hidupnya. Sudah selesai dengan hidupnya. Jadi enak dia melayani. Agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu. Kita konsentrasi saja meminta atau menggugat MPR agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, si Fufu Fafa itu, yang terlihat kotor, ya, serba pornografi. Takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan kesalahan besar yang paling fatal menurut saya adalah mereka seolah-olah bicara pendirian moral, menghakimi akun Fufu Fafa. Orang-orang yang menghakimi ini Bang, kesehariannya sampai hari ini di media sosial nggak lebih baik daripada Fufu Fafa.